tidak boleh menerima uang dalam jumlah tertentu. Kalau nggak salah kata profesor dia cuma boleh menerima hadiah dari mahasiswa itu. Sebagai muslim perempuan lagi selama kuliah di sana, kondisi keamanan sana gimana tuh? Di Korea tuh tiket konser nggak begitu mahal sepertinya. Jadi harganya bagaimana sih sejarah K-pop itu sampai sangat luar biasa sampai Sangat sekarang. heboh. Jadi Subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Kita ini adalah teman-teman ya, wartawan, anggota AJI juga. Saya dulunya suka baca tulisan tadi, tulisan Pictures waktu di Aceh, Aceh Pictures ya. Sekarang baru pulang dari Korea Selatan. iya baru pulang lah. Baru lulus kuliah di sana. Dulu S1-nya di mana tadi? Saya tuh S1-nya dulu masih YIN, Ya. Fakultas Dakwah, jurusan Islamic Broadcasting sama komunikasi. Tapi juga saya kuliah di Unsia, di Fakultas Hukum. Fakultas Hukum. Saya terakhir ngambil jurusan Hukum Internasional di semester akhir. Dua-duanya selesai. Alhamdulillah selesai. Terus kemudian bekerja sebagai wartawan. Iya. Dan sampai lanjut ke studi di Korea Selatan. Iya. Jadi setelah kuliah ya biasa ya seperti yang lain juga nyari-nyari beasiswa tapi sambil kerja. Walaupun ya kita tahu bahwa apa sih namanya kerja-kerja freelance seperti itu kan uangnya juga nggak banyak ya. Tapi waktu itu kan niatnya nggak kerja netap karena pengen sekolah lagi gitu. Jadi kerjanya sambilan. Ya sambil nyari-nyari beasiswa juga. Apa kalau kerja di Korea Selatan apa? Kerja di Korea Selatan nggak ada sih Bang, nggak ada kerja di Korea Selatan. Awalnya memutuskan awalnya pengen ke India, tapi mau lanjut ke India. Karena kalau nggak dapat beasiswa pun biaya pendidikannya lebih murah. Tapi tahun 2019 kemarin itu kan ada konflik ya di India sendiri. Jadi akhirnya memutuskan ya udah walaupun setiap tahun sebenarnya untuk Korea Selatan juga nge-apply beasiswa. Semua beasiswa di-apply setiap tahunnya. Ada berapa beasiswa yang udah di-apply? Banyak sih, walaupun kayak tujuan awal-awalnya di beasiswa itu kayak India, Korea Selatan, kemudian pernah nge-apply Turki juga, pernah nge-apply ke Tiongkok juga. Jadi pernah waktu itu mau nge-apply ke Australia juga. Jadi kayak ya pokoknya apapun yang dibuka selagi itu masih jurusannya ada dan kemudian kita lihat negaranya punya sistem pendidikan yang bagus ya nggak ada salahnya buat nge-apply itu. Atau suka ke Korea Selatan karena drakor ya, orang suka drama Korea itu. Saya kebetulan suka K-pop. Waktu bekerja sebagai penyiar waktu itu kan kita pengen punya program baru. Waktu nge-search kayaknya di Indonesia waktu itu baru heboh-hebohnya K-pop. Jadi kita punyalah program K-pop di radio. Nah, tunggu, tadi penyiar radio. Iya, sempat jadi penyiar radio di Rumah PMI dulu. Oh iya yang di Nesu. Iya, waktu siaran dulu di Rumah PMI. Iya, di Rumah PMI itu kita pengen coba ada program baru yang musik baru. Waktu itu Indonesia kayaknya nggak baru juga sih, tapi baru beberapa 2-3 tahun heboh tentang K-pop. Jadi kita pengen coba juga warna musik baru di radio. Jadi kita punya program K-pop. Nah sejak itu jadinya kok jadi suka lagu Korea ya kayak gitu. Jadi juga di Unsia beberapa waktu juga ada mahasiswa pertukaran dari Korea Selatan yang datang ke Unsia, juga kita sempat undang ke radio untuk sharing-sharing tentang Korea. Jadi itu awal mula tertarik ke Korea. Iya, suka sama spesifik itu suka sama Super Junior. Ya, dulu itu yang paling heboh ya orang itu. Heboh kali kalau udah Super Junior ya. Iya, jadi kayak kalau dibilang sekarang kita tuh ada beberapa teman di Korea yang kuliah bareng, misalnya di negara lain sih. Tapi kita tuh punya kesamaan yang kuliah ke Korea itu gara-gara suka K-pop. Tapi ya sampai sekarang kan kalau Korea makanan Korea juga Banda Aceh kan udah rame juga itu kan. Iya.
banyak teman-teman yang bilang kenapa nggak coba ini ada makanan Korea di sini, tapi kan karena kita udah lama di Korea pulang kan pengen coba makanan Aceh. Iyalah, iyalah, iyalah. Kalau makanan Korea kan udah langsung di sana. Iya. Susah sih kalau masuk ke Korea. Enggak ya, kalau misalnya setiap tahun kalau buat yang suka beasiswa ya, berburu beasiswa itu ada Korean Government Scholarship Program. Itu ada setiap tahunnya KGSP itu dari untuk S1 ada, S2 dan S3. Nah, tapi memang biasanya mereka prioritasnya Jawa karena kan mereka udah lebih mengenal kampus-kampus di Pulau Jawa. Jadi kan ada sister university juga, misalnya UI sama SNU seperti itu. Memang kemungkinan untuk anak daerah yang lewat itu sangat kecil kemungkinan, kecuali dia pernah sekolah di Pulau Jawa sebelumnya. Nah, tapi mungkin juga setelah belajar banyak dan ngeplay banyak beasiswa dan gagal, saya jadi tahu kalau misalnya kampus-kampus itu punya kecenderungan sendiri ketika mereka menerima beasiswa. Jadi kita harus. Ada orang Aceh ramai nggak yang kuliah di Korea Selatan? Nah, saya nggak pernah jumpa, belum pernah Belum jumpa. pernah jumpa sama yang Tapi Aceh. yang mixed married ada beberapa orang yang orang Aceh nikah dengan orang Korea misalnya. Itu ada beberapa orang. Tapi kalau yang kuliah belum jumpa. Jadi memang belum ramai ya kalau yang orang-orang Aceh yang kuliah ke Korea ya. Bisa jadi atau saya juga yang nggak tahu. Ya nggak ketemu ya. Ya. Tadi ambil jurusan apa kalau di sana? Saya kebetulan saya kuliah di Hankook University for Foreign Study, ngambil International Study and Area Study. Jadi jadi di kampus kami bisa belajar tentang, misalnya spesifik di area study itu bisa belajar tentang politik, ekonomi, sosiologi, atau antropologi. Jadi kita bisa milih. Jadi saya pilih sosial budaya kemarin itu untuk belajarnya. Tapi di samping tadi study, nulis tetap, jadi wartawan tetap. Aku sering tuh baca-baca tulisan Tati kan kontributor di Aceh ini. Ya karena di Korea kemarin itu awal-awalnya kan waktu masih belajar bahasa masih nulis tentang misalnya jalan di Korea, misalnya Korea. Kalau orang mau ke Korea kemana sih gitu kan? Jadi semacam tulisan tour guide gitu ya? Iya, semacam jalan-jalan lah. Jadi di Aceh Kini itu ada rubrik Aceh Kini jalan-jalan. Oke. Nah, tapi kemarin itu kan karena sempat COVID, sempat juga nulis tentang bagaimana Korea survive waktu COVID. Kemudian juga nulis tentang ya sejarah-sejarah Korea seperti itu yang mungkin bisa menjadi bahan pelajaran buat kita juga karena mereka kan Korea kan juga berkonflik cukup lama kan. Ya dengan Korea Utara. Dan mereka kan baru akhirnya sangat maju itu kan kita bisa bilang setelah tahun 2000. Sebelumnya kan Korea itu kalau mereka bilang hanya sebuah negara yang hampir tidak dikenal di antara raksasa Jepang dan Tiongkok. Tahun 2000 itu kan yang Piala Dunia. Piala Dunia tahun berapa di Korea? Tahun Piala Dunia itu 2002. Ya 2002 di Seoul lah. Ya kan Piala Dunianya dua negara waktu itu baru pertama kan Jepang ya. Korea Jepang waktu itu. Jepang. Oke. Jadi setelah itu ada banyak kemajuan di Korea. Kemajuan sih mungkin udah dimulai dari sebelum itu kan, tapi kan dunia dipukul oleh ekonomi yang melemah ketika krisis moneter tahun 1998 di IMF. Itu Korea itu saya juga pernah nulis di Aceh Kini kalau nggak salah, mereka itu supaya untuk bayar hutang lebih cepat, mereka warga negaranya itu ngumpulin emas masing-masing untuk bayar hutang ke IMF. Jadi mereka itu sangat cepat dalam membayar hutang yang mereka pinjam karena waktu IMF itu menyetujui hutang ke Korea kan mereka punya syarat, misalnya harus ada perusahaan asing di sini, harus ada banyak syarat. Jadi orang Korea merasa bahwa bisa jadi nanti ke depannya tidak menguntungkan bagi mereka. Jadi mereka itu mencari cara supaya bayar hutang lebih cepat ke IMF gitu. Iya. Ke Korea Utara kan berbeda nih.
Korea Utara kan itu terkenal ini kan sangat tertutup. Tadi pernah kunjung ke Korea Utara? Enggak, tapi ada teman yang pernah berkunjung ke sana. Heeh. Ya kita nggak tahu bagaimana kan karena dia sangat tertutup. Bisa jadi kita kan melihat sesuatu dari narasi yang dibentuk kalau misalnya dari media ya. Oke. Apa oleh negara tertentu. Iya, Misalnya iya. kita lihat Korea Utara oleh narasi yang dibentuk oleh Barat ya Iya, kan. iya, iya. Jadi kita nggak tahu apakah itu betul Iya. seperti itu atau Faktanya itu apakah benar atau enggak ya? apa itu cuma narasi yang mereka ciptakan karena mereka kontra dengan negara tersebut Oke, ya kita kan oke. nggak tahu. Iya, iya, Ya, iya. tapi sampai saat ini belum kepikiran juga buat berkunjung. Jadi ya kan ya kita dengar ya, Korea itu sangat ini. Tapi ini tadi drakor kan Korea itu terkenal makanan, fashion mereka kan. Drama Korea sama band-band Ya. K-pop itu ya. Ya. Pernah ketemu sama artis K-pop di sana? Pernah. Jadi kebetulan suatu hari itu dulu pernah jumpa Ji Chang-wook. Itu siapa itu? itu juga aktor yang lumayan terkenal di Indonesia. Kalau orang Indonesia panggilnya Kang Icang ya. Oh ya. Pernah ketemu ketika dia lagi jalan sore, tapi karena itu kan waktu pribadinya dia. Di Korea orang-orang sangat menghormati privasi sepertinya. Oke. Jadi cuma diliatin tapi nggak diganggu seperti itu. Oke. Pernah lihat juga beberapa member dari Sonyushide, SNSD, Yuna, atau beberapa karena saya suka Super Junior pasti Nonton konser Kak langsung? Iya, Nonton konser? nonton. Kalau misalnya ada uang nonton. Berapa sekali kalau tiket masuk berapa? Di Korea tuh tiket konser nggak begitu mahal sepertinya. Jadi harganya standar, kita mau duduk di kursi manapun harga tiketnya sama. Oh ya? Dan konser di sana sangat teratur. Masuknya, kemudian ketika beli tiket juga harus nge-war lah biasanya kalau bahasa anak-anak K-pop ya. Ya kalau misalnya ya worth it lah untuk hiburan dan mungkin kita udah kumpulin uang juga buat nonton dia kan. Iya. Karena saya suka artisnya udah lama ya, maksudnya kan Super Junior bukan grup yang baru ya. Jadi fan-fannya juga udah kalem-kalem. Jadi mereka nggak yang memperlihatkan apa sih namanya, mereka ngefans sangat menggebu-gebu. Udah nggak lagi, udah bukan zamannya. Udah ini ya. Mungkin itu fan-fan baru mungkin. Ya, kalau di sini kan penggemarnya ramai sekali di Twitter tuh luar biasa. Iya, itu kan kalau kita belajar, saya pernah masuk ke tentang Korean apa sih kelas Korean Study karena di kampus juga ada Korean Study. Jadi saya minta izin boleh nggak sit in sama profesornya. Jadi untuk mendengarkan bagaimana sih sejarah K-pop itu sampai sangat luar biasa sampai sekarang. Jadi itu ada mata kuliahnya. Jadi itu tahun-tahun 90-an kalau saya nggak salah itu mungkin pendiri dari salah satu entertainment paling besar di Korea, SM Entertainment, dia tuh sempat bilang bahwa culture first, economy later. Jadi negara itu kalau bisa mempersiapkan produk budaya terlebih dahulu. Jadi ekonomi itu akan datang. Nah, dia punya dipromosinya melalui film. Iya, film, K-pop, fashion dan segala macam. Sekarang siapa sih yang nggak tahu tentang Hallyu atau Korean Wave itu kan? Tapi itu udah dipersiapkan dan didukung oleh pemerintah dengan sangat baik di Korea Selatan sehingga mereka itu punya pemasukan yang cukup baik dari segi budaya itu karena kan K-pop kemudian drama, fashion kan semuanya produk budaya. Iya. Jadi mereka sangat sukses karena kalau misalnya kita ngomong sejarah lagi si bapak ini tuh yang punya SM Entertainment itu Lee So-man namanya. Itu dia menggabungkan bahwa dia berpikir musik itu bukan hanya untuk didengar, tapi untuk dinikmati, dilihat performnya. Jadi dia terinspirasi itu dari ketika awal 90-an kan MVP kan MTV ya. Sangat populer ya di Amerika dan kemudian dia menggabungkan sistem MTV itu misalnya musik untuk dilihat indah di mata sama cara-cara orang Jepang melakukan training terhadap penyanyinya digabung kedua kemudian terbentuklah sistem
K-pop yang kita lihat sekarang yang penyanyi dari training, kemudian mereka ya secara visual cantik, menarik Jadi seperti benar-benar itu. sebuah produk industri Iya, itu ya. itu udah dipikirkan matang-matang, akhirnya ya terbentuklah mungkin kalau misalnya kita ngomong K-pop first generation itu ada HOT, BoA, SS yang kemudian ekspansinya hanya ke Jepang karena mereka menganggap pasar Jepang itu juga sulit untuk ditembus. Dan ketika akhirnya tahun-tahun setelah itu akhirnya pasarnya berubah menjadi Asia Tenggara misalnya, dan akhirnya banyak orang yang suka K-pop kan di Indonesia sendiri. Misal saya tuh masih ingat artis K-pop pertama yang datang ke Indonesia itu BoA, tapi waktu itu orang Indonesia menganggap dia itu artis Jepang karena dia punya banyak single atau album tuh di Jepang. Jadi cara-cara mereka advance itu seperti itu, kayak punya musik di Jepang dulu, jadi orang Jepang suka, dan kemudian kita menganggap bahwa ini punya Jepang. Tapi kan Indonesia waktu itu belum terlalu mengkelompokkan ya, masih kayak semua produk Asia Timur itu baik Taiwan, Jepang, Tiongkok, Korea itu dianggap produk satu negara. Oke. Jadi seperti itu. Ya. Saya benar-benar roaming kalau ngomong soal jujur aja kan soal Korea musik karena tidak terlalu mengikuti kan. Kehidupan komunitas Islam di sana seperti apa? Nah, tadi tuh sering berbicara tadi itu bulan puasa Ramadan pasti kan ke masjid itu. Nah, sebenarnya hampir di setiap kota di Korea sekarang punya masjid. Oh ya? Dan masjid yang paling besar tentu saja di Itaewon. Itu masjid Seoul Central Mosque lah namanya. Nah, biasanya di Itaewon itu selain tempat hiburan anak muda, di situ banyak klub malam juga. Tapi ada satu titik yang dimana itu punya banyak makanan halal. Jadi orang pengen makanan halal itu di Korea itu paling mudah nyarinya di Itaewon. Karena kan Itaewon itu masyarakat yang multicultural ya. Karena di situ dulu setelah perang Korea ada base campnya Amerika Serikat di situ, base camp militernya. Jadi sangat multicultural kalau misalnya di Itaewon itu. Nah, untuk masjidnya sendiri itu juga masjid pertama yang ada di Korea. Jadi banyak orang yang datang ke situ, dan embasi negara-negara Muslim juga banyak di sekeliling Itaewon. Jadi ketika Ramadan, ketika Idul Fitri, semua orang ya berkumpul lah, kalau bisa berkumpul di Itaewon karena masjid juga menyediakan buka puasa, makanan buka puasa yang disuplai dari restoran-restoran halal yang ada di Itaewon. Jadi pusat kegiatan dakwahnya kalau untuk secara internasional dan kemudian juga untuk orang Korea itu ada di Itaewon karena mereka punya KMF juga, Korean Muslim Foundation itu ada di Itaewon. Nah, itu semacam paket wisata untuk turis Muslim begitu? Enggak juga, tapi mereka punya lembaga, mereka ada KMF itu semacam MUI lah kalau di Indonesia. Lembaga untuk yang membuat sertifikasi halal ya, gitu. halal, menentukan kapan Idul Fitri, kapan Idul Adha, segala macam. Kami biasa nunggu pengumuman dari KMF itu. Ada perbedaan nggak? Kalau Indonesia kan biasa awal Ramadan, awal puasa kan pasti ormas ini gitu di hari ini. Oh enggak, di sana itu biasanya KMF itu mengikuti Malaysia. Jadi ketika Malaysia pengumuman ya kita KMF juga akhirnya. Kalau yang paling ramai di sana agamanya apa masyarakat di sana di Korsel? Korsel itu agnostik ya, hampir berapa puluh persen nggak punya, hampir lebih dari 50% orang nggak punya agama. Kemudian ada Buddha, ada Kristen, baik Katolik dan Protestan seperti itu. Untuk agama Islam sendiri sangat sedikit. Sangat minoritas dan itu pun kebanyakan ya orang yang datang dari luar Korea, bukan orang Koreanya sendiri. Ya. Seperti itu. Jadi kalau suasana Ramadan, Lebaran, Idul Fitri itu benar-benar terasa harus ke masjid. Ya. Pasti kan sangat berbeda kan dengan kondisi kita di Aceh. Iya, biasanya itu kalau orang Indonesia punya masjid sendiri memang di Korea.
dan mereka juga sering buka puasa bareng, misalnya ada kajian-kajian, dakwah-dakwah seperti Jadi itu. kuliner-kulinernya, masakan-masakannya masakan Nusantara, masakan dari Indonesia. Biasanya kalau ke masjid Indonesia ya seperti itu. Oh. Kan kangen ya sama makanan Indonesia ya. Apalagi kalau misalnya Idul Fitri. Kita juga kalau misalnya sholatnya di masjid Itaewon itu pasti akhirnya setelah sholat itu cari di Itaewon tuh ada beberapa restoran Indonesia juga di sekitar situ. Jadi ke situ kadang-kadang mereka punya spesial menu khusus untuk Lebaran, apa opor ayam misalnya. Jadi untuk mengobati rasa kangen lah. Lontong kan biasa kalau kita Lebaran lontong. Ya tapi walaupun begitu kan makanannya memang lebih ke masakan Pulau Jawa ya. Ya, seperti yang kalau misalnya masakan kita orang Aceh enggak ada. Enggak ada jualan Aceh, enggak ada. Enggak ada. Makanya ketika kemarin tuh orang nanya kenapa di Aceh kan udah banyak nih restoran Korea, kenapa nggak mau coba? Nah, tadi buka warung mie Aceh misalnya di Korea. Modalnya agak banyak ya. Izin lagi segala macam. Izin ya. Kebanyakan yang buka usaha makan akhirnya di Korea itu mereka mixed marriage, menikah dengan orang Korea biasanya. Ya. Jadi harus ada semacam backing. Iya. Solo, ya. Tadi cerita soal awalnya karena apply ke Korea, ini studinya udah selesai. Alhamdulillah udah lulus. Udah lulus. Mau lanjut lagi. Saya bilang sama profesor, Prof saya mau kuliah lagi kayak gitu. Lanjut, tapi nggak punya uang. Di sana itu kita sama profesor itu sangat terbuka kadang-kadangan untuk sistem keuangan, dan saya suka di sana itu kalau misalnya kan kita udah selesai sidang ini, kita mau ngasih hadiah lah untuk profesornya. Oh ya, kalau di sini kita biasa pasti ada tuh pakai buah-buah. Nah, di sana nggak boleh. Di sana yang menyiapkan sidang misalnya kan jurusan, kita nggak perlu menyiapin apa-apa. Sama nggak dengan kondisi sidang di sini misalnya? Sama sih sebenarnya, cuma di sana kita nggak nyiapin apa-apa, disiapin semua sama jurusan, kadang-kadang juga disiapin sama profesor kita. Kemudian pas kita kan sebagai ungkapan terima kasih kan mau ngasih hadiah. Nah ternyata di sana ada kebijakan bahwa pejabat publik itu kan profesor termasuk ya, tidak boleh menerima uang dalam jumlah tertentu. Misalnya di kalau nggak salah kata profesor dia cuma boleh menerima hadiah dari mahasiswa itu sekitar 4.000 won atau 5.000 won. Jadi itu cuma untuk segelas es americano. Nggak boleh lebih dari itu. Oke. Jadi ada aturan itu. Iya, jadi profesor bilang kamu udah bayar kuliah mahal, ngapain kamu ngasih saya hadiah lagi kayak gitu. Berapa kalau biaya kuliah di sana? 1 semester atau setahun ya? 1 semester itu sekitar, kalau kampus saya sendiri sekitar hampir 6 juta won. 1 semester. Iya. Itu kalau rupiah berapa? Sekitar 70 juta. Iya. Seperti itu. Juta. Ya, makanya profesornya sangat kayak ngapain kamu ngeluarin duit untuk kayak sidang, untuk sedangkan kamu udah bayar iya, SPP-nya gitu, kamu udah bayar SPP-nya. Kemudian nah di sana tuh enaknya ada Hueshik biasa. Jadi setiap bulannya profesor itu akan ngajak mahasiswanya buat makan-makan. Dia yang traktir gitu. Iya, profesor yang traktir. Nah, kalau misalnya kan saya muslim Mbak, di kelas cuma saya yang muslim. Kadang-kadang pas bulan puasa profesor nggak bisa, ini matahari belum tenggelam, belum bisa makan. Habis itu dia kayak coba kamu cek hari ini matahari tenggelam jam berapa biar dia bisa makan. Jadi dia ngikuti waktu jam kita berbuka puasa. Tapi kita harus ngomong. Kadang-kadang kesalahan orang itu kita merasa bahwa kita nggak ngomong pun orang tahu. Enggak, mereka kayak dari mana mereka tahu kalau kita nggak ngomong. Ada berapa mahasiswa yang kelas tadi yang dibimbing sama profesor ini? Enggak sih, hampir semua kelas sama aja sih bang, profesornya model gitu. Nggak harus kelas tertentu. Jadi ya, tapi ya mereka nggak mau nerima hadiah dari mahasiswa biasa. Kayak gitu. Bahkan kadang-kadang kita beli kopi pun mereka kayak ditanyain harga ini kopinya berapa kayak gitu. Oh, ini misalnya tadi mau balik ke sana buat oleh-oleh kasih kopi. Ditanya. Jadi kalau misalnya hadiahnya lebih dari misalnya 5.000 won, dia cuma bilang memang batayo kayak gitu. Saya cuma itu artinya apa? Saya menerima ungkapan terima kasih kamu aja. Jadi hadiahnya nggak saya terima kayak gitu. Tadi ke sana masuk sana untuk kuliah sana harus bisa bahasa Korea atau bahasa Inggris? Sebetulnya memang
ada beberapa kampus yang tidak mewajibkan kalau misalnya kuliahnya dalam pengantarnya bahasa Inggris ya. Tapi kan kita untuk sehari-hari di Korea sangat memerlukan bahasa Korea. Jadi saya tuh memutuskan untuk belajar bahasa Korea dulu, kemudian kuliah. Jadi komunikasi di dalam kelas bahasa Korea. Karena kebanyakan di jurusan kami itu orang Korea, kadang-kadang profesornya campur-campur. Kayak gitu. Jadi kalau sekarang nanti bahasa Korea bisa ya? Alhamdulillah bisa walaupun tidak begitu. Kalau nonton drakor berarti nggak perlu lagi cari film-film yang udah di translate ya? Tergantung. Kadang-kadang kan drakor ada juga yang pembahasannya terlalu tinggi ya. Bahasa-bahasa kedokteran kan kita juga nggak paham. Di Indonesia aja kita nggak paham bahasa-bahasa kedokteran ya. Betul, Jadi misalnya ya ada bahasa-bahasa tertentu yang mungkin jauh dari konsep percakapan sehari-hari atau yang dipelajari sehari-hari ya, yang nggak tahu juga. Karena bahasa Korea itu termasuk bahasa dengan kosakata terbanyak di dunia. Mereka punya banyak sekali grammar. Besok mereka juga punya tingkatan bahasa. Jadi kalau misalnya teman dekat ngomongnya misalnya pakai banmal, kemudian ada ngomongnya untuk lebih atas pakai contenmal kayak gitu, harus lebih halus ngomongnya. Berapa lama Kak waktu belajarnya? Belajar bahasa Korea itu? Sebenarnya belajar bahasa Korea itu kemarin itu belajar formalnya ya sekitar 1,5 tahun. Lama juga. Tapi ya namanya bahasa ketika kita tidak menggunakannya. Ya, tidak praktek. Ya. Akan lupa kan. Jadi kadang-kadang saya kan kalau tinggal sendiri di rumah kalau udah berapa hari nggak keluar itu suka cek sound sendiri, ngomong sendiri. Masih ada suara nggak ya? Masih bisa ngomong nggak ya? Gitu. Ya, sebagai Muslim perempuan lagi selama kuliah di sana, kondisi keamanan sana gimana tuh? Sangat aman. Sangat aman. Sangat aman. Kita kan di Korea kan budaya minum itu bagian dari budaya. Tapi di sana hampir tidak pernah ada orang yang setelah mabuk itu mengganggu orang lain. Mereka itu mabuk ya sendiri gitu, nggak ganggu orang di jalan misalnya. Dan kita keluar malam juga. Saya kan waktu buat tesis itu kan sampai kayak subuh kadang di kafe segala macam buat. Karena kan di rumah kita kan tidur. Itu sampai tengah malam itu masih pulang masih aman. Atau kita ninggalin barang di atas meja kita ke kafe. Jadi orang itu menandain kursinya tuh pakai dompet, pakai laptop, pakai HP dan nggak ada yang ngambil. Sama sekali nggak ada yang datang misalnya ngambil HP kita atau yang datang. Dan di Korea juga privasi kan nomor 1 ya. Orang Korea kan jadi nggak ada yang kepo-kepo berlebihan misalnya terhadap kita juga nggak ada sih. Cuma dilihat seperti itu aja. Pas yang ketemu teman-teman tadi dari Korea, mereka pas tahu tadi orang Aceh Muslim lagi, apa tanggapan mereka? Ya nggak ada sih, nggak ada yang spesifik. Yang banyak malah teman-teman Indonesia yang lain. Kamu kan dari Aceh, diizinin sama orang tua ke Korea. Kan di Aceh sangat syariat Islam. Masa kamu suka K-pop kayak gitu? Jadi tapi kan kita suka K-pop nggak harus kita nggak sholat misalnya kan nggak harus seperti itu juga kan. Jadi pertanyaan itu malah datangnya dari orang Indonesia yang lain. Komunitas-komunitas dari Indonesia ya. Iya. Nanti coba nggak kalau makanan-makanan Korea di Aceh kan udah mulai tumbuh. Iya, belum. Mungkin nanti ya. Kalau sekarang masih pengen makanan Aceh dulu yang udah lama nggak dimakan. Karena ya waktu di Korea nggak ada makanan Aceh. Misalnya kan ya di Korea nggak ada si awut hilhu misalnya kan nggak ada. Si rebuh kan nggak ada misalnya. Buah belanga nggak ada. Ya kayak gitu. Oke. Jadi berarti ini balik lagi mau lanjut doktor S3. Lagi minta sama profesor sih sebenarnya. Jadi kan ada beberapa profesor bilang nanti dia coba lihat, tapi kalaupun nggak ada ya mungkin coba sendiri juga. Karena kan kalau untuk biaya sendiri itu sangat lelah. Jadi kita selain lelah belajar itu lelah dari uang betul. memikirkan uang. Apalagi biaya hidup itu Seoul itu termasuk
kota dengan biaya hidup yang tinggi. Tati tinggal di sana di mana? Di Seoul, di ibu kota Korea. Iya, di Seoul. Berapa kalau kira-kira dengan uang kita sebulan berapa tuh? Kebetulan karena juga saya tinggalnya di daerah pinggiran Seoul, jadi saya tuh ke kampus sampai 45 menit lah naik transportasi umum. Itu mungkin hemat-hematnya kita untuk sekarang ya, setelah COVID ya. Biaya hidupnya 10 juta rupiah. Oh, tinggi juga ya. Iya. Ya itu udah hemat kali itu 10 juta tuh. Iya, makanya kadang-kadang saya suka heran ketika orang bilang, oh yuk datang ke Korea, nanti kerja di sini duitnya bisa banyak misalnya, nanti bisa kirim ke Indonesia. Tapi untuk kalau misalnya tinggal di Seoul sendiri, biaya hidup juga udah cukup tinggi. Atau yang teman-teman yang dari Aceh yang just tip misalnya, just tip pakaian sepatu apa itu ada nggak di? Kebetulan enggak, hanya teman-teman dekat aja yang biasa apa sih namanya mesan. Karena cukup pricey juga untuk ngirim kan, karena kalau ngirim titip bagasi itu sekitar 15.000 won 1 kilo biasanya dipukul. Jadi itu sekitar hampir 200.000. Dan ongkos kirim dari Jakarta ke Aceh juga mahal. Betul, boleh lagi kena pajak. Tidak semuanya mau kan. Ya. Oh, tapi dari Korea tadi juga keliling ke negara lain ya? Ke India, ke Jepang. Karena deket ya, Korea Jepang itu sangat dekat. Coba ke Jepang. Yeah. Apa tadi tip sebagai orang kadang-kadang ada yang tour apa namanya ya? Kita nih sebagai pelajar studi kalau keliling itu apa sih yang harus dipedomani ya sebagai apalagi perempuan nih? Pertama kalau saya pikir sih kita kemanapun kita harus tahu kita siapa ya. Jadi kan misalnya kan orang juga sekarang seringkali secara bercanda bertanya, emang kamu nggak pernah minum soju? Kan di Korea sangat kan nggak ada yang lihat misalnya. Toh kita seperti ini bukan karena untuk dilihat orang kan, kita punya ya ada Tuhan yang lihat misalnya. Jadi kayak manapun mau kemanapun kita pergi, saya pikir kita tuh harus tahu kita tuh siapa dan kita mau apa. Jadi mau di luar itu sebagaimanapun budayanya, kalau kita harus kasih tahu ke orang. Misalnya kayak saya sama teman-teman Korea, saya bilang kalau misalnya saya mau makan, saya tuh nggak bisa makan ini, saya nggak bisa makan ini, saya nggak bisa makan ini. Jadi mereka mengerti. Mereka udah tahu. Tapi ketika kita plan misalnya, hari ini kita coba, besok kita nggak mau. Kan orang juga bingung, ini orang kenapa gitu kan. Jadi kemanapun kita pergi ya kita harus tahu kita pembawaan diri. Saya pikir sih sebagai perempuan juga, karena kan saya belakangan travelernya juga sama perempuan-perempuan ya, misalnya kayak ke India dulu juga sama teman-teman perempuan, atau waktu ke Jepang juga sama teman perempuan. Jadi kalau misalnya orang tanya apakah aman, ya aman ya, karena kita nggak aneh-aneh. Misalnya ketika di India misalnya orang bilang kamu tuh nggak boleh keluar setelah maghrib misalnya. Ya kita yang ngapain keluar setelah maghrib ketika diingatin sama penduduk lokal untuk udah ada aturan sopan. Jadi jangan buat aturan sendiri misalnya di negara orang. Nah, pandai-pandai kita lah, karena kita juga muslim misalnya, ketika negara tersebut makanan halal susah misalnya kayak Korea. Jadi kita bisa nyari hal yang lain, kan seafood halal. Kita juga harus memperluas cakupan pengetahuan kita terhadap makanan yang lain. Kan nggak harus makan daging, kita bisa makan seafood, kita bisa makan sayur, kita bisa makan banyak lah yang bisa kita makan. Jadi jangan mempersempit ke segitu aja. Orang tua susah nggak dapat izin kalau ini anak gadisnya tiba-tiba kuliah ke luar negeri, Korea Selatan lagi kan? Susah nggak dapat izin dari orang tua kalau mereka gini? Enggak sih, dari awal kalau misalnya mama selalu bilang kalau punya duit ya pergi aja. Kalau nggak ada uang ya jangan pergi gitu. Nggak khawatir nih anaknya nih macam-macam sampai ke luar negeri gitu. Karena kalau kita dari awal udah terbuka sama orang tua, kayaknya orang tua nggak khawatir. Biasanya kan orang tua khawatir kalau kita suka bohong misalnya sama orang tua. Mungkin orang tua lebih khawatir karena orang tua nggak kenal sama anaknya. Tapi kan kalau orang tua kenal sama anaknya misalnya,
itu kayaknya kekhawatiran orang tua, walaupun khawatir pasti ya. Tapi itu kan lebih berkurang. Bahwa di sana anaknya ya nggak akan aneh-aneh lah. Jadi udah dikasih kepercayaan lah ya. Jadi semenjak traveling juga kemana-mana dulu setelah lulus kuliah itu nggak pernah dikasih wejangan lebih. Biasanya kalau misalnya nelpon itu cuma diingatin sholat. Berarti kayak sembahyang. Kasih orang tua aja, nggak pernah ingatin misalnya kamu jangan minum ya, enggak, karena orang tua tahu bahwa anaknya tidak nggak akan melakukan hal-hal yang seperti itu. Tapi mungkin sholat ya, sholat itu kan suka lalai ya. Bagaimanapun ceritanya kan kita lalai. Jadi ayah ingatin tuh jangan lupa duha misalnya. Kalau mau rezekinya bagus tahajud. Kalau misalnya mau misalnya dulu waktu tesis ketika dimarahin dosen misalnya kurang persiapan, ketika jumpa dosen itu doa, sholat, paling itu yang diingatkan. Untuk hal-hal yang lain sepertinya apa juga mungkin karena lulusan UIN kali ya. Iya. Tapi ya yang diingatin sholat sih, yang lain nggak pernah diingatin. Paling kalau Ramadan itu kan cuma ditanya di sana puasa kapan, di sini puasa hari ini. Tapi nggak juga dibilang tuh jangan tinggal-tinggal puasa, enggak. Karena udah tahu anaknya enggak tidak pernah ini. meninggalkan puasa ya. Mungkin karena sholat di rumah dilihat juga anaknya suka lalai, sholat tuh harus diingatin, jadi kan. Karena kan untuk hal yang lain mungkin dia lihat di rumah nggak perlu diingatin, berarti di tempat luar juga nggak perlu diingatkan. Cuma kita kan untuk sampai saat ini sholat itu sering banget lalai. Gimana pun ceritanya kita pengen misalnya tepat waktu, nanti ada aja di akhir waktu ada aja ya scrolling Instagram misalnya. Kayak gitu. Paling itu aja yang selalu ingatin, jangan lupa sholat gitu. Selebihnya ya enggak, selebihnya dipulangkan ke diri sendiri. Karena kan mungkin yang paling penting bahwa ketika bagus sholatnya mungkin yang lain juga akan mengikuti. Selama di sana apa yang paling dikangenin dari orang tua kalau selama jadi anak perantauan lah di Korea? Masakan mama ya pasti. Masakan mama. Kena marah ya. Kena marah. Kalau di sini kan pulang telat maghrib kan diteleponin. Kalau di sana kan ada yang nelpon ya. Ya, jadi kita kangen suasana itu. Dulu misalnya ketika belum merantau orang tua bilang apa kita marah ya. Tapi sekarang kayaknya udah lebih kayak mungkin wajar dia ngomong kayak gini. Mungkin dia wajar ngomong seperti ini kan. Kita mungkin merantau juga membuat kita menjadi lebih dewasa dalam berpikir ya. Wawasan lebih luas ya. Kalau dulu sering marah-marah misalnya sama orang tua nih maghrib udah disuruh pulang aja kayak gitu misalnya kan. Sekarang baru mengerti kenapa orang tua marah. Iya, seperti itu. Ternyata ketika di luar juga nggak dilarang-larang. Mungkin karena menurut sebuah buku yang saya baca Bang, kebiasaan itu adalah sesuatu yang sangat menakutkan. Mungkin orang tua juga pengen membentuk sebuah kebiasaan baik buat anaknya, makanya mungkin dia ini sholat tepat waktu misalnya, atau pulang jangan maghrib kayak gitu, atau sesuatu hal yang kedepannya berguna buat kita lah, seperti itu. Oke, tadi cerita soal buku. Mungkin Tati juga suka baca. Iya. Apa buku yang paling mempengaruhi bagi kehidupan Tati saat ini? Mungkin 1, 2 atau 3 lah. Kalau saya termasuk sangat suka sejarah. Jadi dulu tuh Bang Reza Idria merekomendasikan buku Islam dari Puncak Baghdad. Jadi saya pikir buat teman-teman yang suka sejarah itu bisa dicari karena bagus sekali bukunya. Karena kenapa sih Barat dan Timur itu sejarahnya nggak pernah disinkronkan. Nggak pernah ada. Iya, padahal terjadi di waktu yang bersamaan. Tapi kenapa seperti itu? Dan saya pikir buku itu sangat bagus untuk penikmat sejarah. Apalagi ya buat kita yang ingin lebih tahu tentang sejarah Islam. Islam dari Puncak Baghdad itu rekomendasi. Islam dari Puncak Baghdad. Iya. Itu satu. Dan kedua, saya suka India. Iya. Dan ada sebuah buku dari Anupan Kher. Dia itu penulis review film kalau di India.
dia tuh mengeluarkan buku tentang Shah Rukh Khan, The King of Bollywood. Jadi saya tuh suka dengan cara penulisan profil dia. Dia nggak mewawancarai Shah Rukh Khan, tapi dia mewawancarai orang di sekeliling Shah Rukh Khan untuk menulis profilnya Shah Rukh Khan dari perjalanan hidup dan sampai dia terkenal. Misalnya yang saya ingat itu bahwa Shah Rukh Khan itu pernah didoakan oleh orang yang akan pergi haji dulunya. Oh, ya? Jadi ada dalam buku itu. Jadi dia tuh disuruh ke Mumbai, tapi di Mumbai dia nggak tahu apa-apa kan, dia dari New Delhi. Dia telepon mamanya, mama kayaknya saya ditipu orang nih, saya nggak punya uang pulang segala macam. Nah tapi dia itu sebelumnya udah pernah jadi kayak artis sinetron, jadi ada orang-orang yang tahu dia. Habis itu ada seorang ibu-ibu yang mau berangkat haji, dia bilang, wah kamu yang main full jit ya? Saya akan berdoa di depan Ka'bah di Baitullah, kamu akan menjadi aktor terkenal suatu hari nanti, kayak gitu. Jadi ada di buku itu, dan saya kira cara penulisan untuk menulis sebuah profil. Jadi sudut pandang orang-orang yang si tokoh ini ya. Iya, jadi bagus caranya saya pikir. Nah itu, dan kalau untuk karya jurnalistik sih Hiroshima ya pasti. Oke. Dan saya juga merekomendasikan karya-karya Mbak Linda Kristanti. Ya, itu saya juga suka. Karena Tati juga itu guru kan. Iya, dan saya pikir nulisnya. Tulisan Mbak Linda tentang Aceh, tentang orang-orang di Tiro itu sangat bagus. Betul. Yang mana dia mendeskripsikan ketika dia meninggalkan Tiro, dia mendeskripsikan orang-orang di Tiro itu seperti apa, kayak orang semakin lama banyak ke Tiro misalnya. Dan itu saya pikir sebuah deskripsi tentang Aceh yang luar biasa, yang jarang dilakukan penulis lain kayak gitu. Jadi teman-teman, saya juga kalau nonton film India nih rekomendasinya dari Tati. Tren film India sekarang Tati, mungkin satu film India boleh, atau film drakor yang mau, ini referensi nih teman-teman. Kalau misalnya drakor saya kurang suka tentang cinta-cintaan, saya lebih suka true crime. Kasus-kasus yang pernah terjadi di Korea yang kemudian dibuat film. Nah sekarang sebentar lagi mau keluar Signal 2, itu penulisnya perempuan, bagus sekali, tentang cold case istilahnya, kasus-kasus yang telah terjadi lama tapi nggak terselesaikan. Jadi mereka berimajinasi bagaimana kalau kasus ini diselesaikan lebih awal oleh polisi, mungkin kasus-kasus lainnya nggak akan terjadi seperti itu. Jadi kayak in the case kalau polisinya bergerak lebih cepat, mungkin korbannya nggak akan seperti ini. Saya rekomendasi Signal judulnya. Signal 2. Kalau sana nontonnya di bioskop. Iya, Signal 2 belum keluar Bang, tapi Signal 1 yang pertama dinonton dulu. Jadi di Korea itu selain cinta sebenarnya ada banyak drama-drama yang cukup bagus, politik, atau drama tentang tiba-tiba jadi presiden misalnya karena anggota parlemen lain kena bom. Jadi dia harus jadi presiden padahal dia tuh dosen lingkungan yang baru aja dipecat dari Menteri Lingkungan Hidup, itu juga menarik. Kalau misalnya film India sekarang kan udah zamannya platform digital ya untuk nonton. Jadi mungkin film India juga kehilangan taste-nya sebagai India, istilahnya kan hanya di India punya genre masalah. Walaupun orang bilang itu genre yang sangat aneh, tapi itu genrenya film India. Orang dipukul terbang misalnya, anak muda selalu menang, nari-nari, itu kan genre masalah istilahnya. Masalah itu kan bumbu masakan yang udah dicampur Bang. Jadi sehingga filmnya juga dibilang masalah style. Nah tapi karena udah banyak platform menonton digital, mungkin udah kurang yang seperti itu. Namun film-film bagus itu juga bermunculan. Misalnya true crime, kasus-kasus yang terjadi di India yang sebelumnya nggak pernah kita tahu. Jadi ada sebuah film, saya lupa judulnya, tapi ini tentang seorang jurnalis di India, jurnalis perempuan. Dia itu membuka investigasi prostitusi di panti asuhan. Jadi anak-anak di panti itu diperjualbelikan untuk dan itu saya pikir jarang-jarang ada film India seperti itu. Nah kalau untuk film Shah Rukh Khan ya. Tadi di antara artis Korea siapa yang boleh suka? Shah Rukh Khan? India. Saya suka Shah Rukh Khan. Nah di film Shah Rukh Khan tuh ada film terbaru Danki judulnya.
Itu film tentang traveler juga, orang-orang yang berhijrah mencari keindahan di negeri lain. Jadi mereka itu mencoba secara baik-baik atau terselundup untuk pergi ke Inggris untuk merubah hidupnya. Itu cerita tentang itu. Saya pikir buat orang-orang yang pengen hijrah namanya, traveler apalah namanya, pergi ke luar negeri untuk kehidupan yang lebih baik, mungkin bisa nonton film Dangki. Kalau saya India paling belum ada yang menandingi bintangnya tuh Three Idiot sama satu lagi yang Amir Khan, Dangal. Ya, Dangal satu. Terus yang soal dia banyak versi agama tuh. Itu Pique. Pique itu juga itu berkesan sekali itu. Itu juga rekomendasi Tati dulu ya. Iya, ada banyak lah film-film bagus. Ya, oke. Tati terakhir. Selama di Korea, Tati ini perempuan muslim, ya kan, tetap fashionnya pakaiannya muslim di sana. Aneh nggak orang Korea lihat Tati kalau ketemu di pasar, di kafe apa gitu? Kadang-kadang dibilang sama misalnya ibu-ibu di pasar, yepo, ipo, ya gitu, dibilang cantik, dibilang kan. Kita kan merasa cantik. Ya. Memang sih kadang-kadang ada orang yang melihat sangat sinis atau melihat, tapi saya pikir itu juga suatu hal yang secara budaya kita belajar bahwa Korea itu kan satu suku sebenarnya. Tidak pernah mereka tidak hidup di multicultural society. Jadi kita harus tahu juga bahwa orang yang hidup cuma sendiri satu suku itu kan melihat sesuatu yang baru itu semuanya aneh, asing. Ya, apalagi ketika mereka melihat di televisi bahwa gambaran perempuan berhijab, pakai ini, pakai itu gambaran TV-TV bahwa itu teroris lah, apalah segala macam kan termasuk juga ke dalam pikiran mereka ketika mereka menonton itu terus-terusan. Jadi ya saya pikir wajar. Jadi disenyumin aja kalau misalnya dilihat sangat sinis ya senyum. Atau ya anggap saja bahwa itu ketidaktahuan mereka atau mereka melihat sesuatu yang baru karena mereka memang tidak hidup di multicultural society seperti Tugas itu. kita jadi justru bagaimana menunjukkan sikap teladan kita sebagai orang Islam ya. Ya, jadi saya pikir ketika dijulitin misalnya ya nggak perlulah dibalas julid misalnya. Kayak gitu. Iya. Kadang-kadang itu kan jadi kekhawatiran juga kan bagi orang-orang yang seperti itu. Saya pikir orang Korea juga sangat baik ya. Maksudnya mereka mungkin pengetahuan tentang Islam juga sedikit. Tapi kalau kita melihat bahwa kita adalah sebuah atau sebuah negeri lah, Nanggro yang menerima sangat banyak bantuan ketika tsunami. Jadi kita ya harus juga melihat bahwa kita bukan hanya orang yang receive aja, yang terima aja. Jadi kita juga harus mengingat bahwa walaupun kita dijahati misalnya ini dalam suatu personal sama orang, tapi kan nggak semua orang seperti itu. Bahkan kita juga menerima banyak bantuan ketika tsunami, walaupun secara personal mungkin ada yang nggak suka sama orang Aceh kan, bisa jadi, tapi mereka nilai kemanusiaan gitu. Seperti itu. Jadi kita juga nggak bisa mengklaim sebuah bangsa itu atas dia personalnya sama kita misalnya. Jadi nggak boleh bilang bahwa Korea tuh gini. Padahal kita kejumpa orang Korea cuma 2 atau 3 orang. Seperti itu. Oke. Tati menurut ini penutup juga lagi bahasa Korea sedikit Tati. Mungkin terima kasih telah menonton kami apalah bahasa Korea. Nanti dicemain, nanti saya itu bisa bahasa Korea tuh. 그럼 여러분들 저 이야기 들어주셔서 너무나 감사합니다. Iya, artinya tadi. Iya. Itu ya bahasa Korea. Iya, jadi terima kasih untuk semuanya yang telah mendengar ya percakapan hari ini ya. Seperti itu. Oke. Terima kasih banyak Tati. Ya, terima kasih Bang juga. Ya, makasih juga udah diundang ya. Nanti pulang-pulang lagi juga harus sering-sering main ke Sago. Amin. Banyak sekali cerita-cerita informasi baru yang penting bagi kami dan publik. Makasih Tati. Makasih Bang. Yo. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.